trustnya itu kurang, maka dia tidak mau berbagi. Sentuhan fisik kurang, maka dia akan suka memukul. Dan itu setiap 5 ini akan punya efek yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Abron ya. Ya betul Bu, tepuk tangan Bu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan formal. Yang kami hormati Ibu Widan Dewi, Kasubag Puskesmas Ciater, selaku narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diperkenankan hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi, stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Salawat beriring salam marilah kita haturkan keharibaan manusia pilihan penuh sanjungan, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersolawat atas beliau mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Sama kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mubarakan fika tayyibuna rabbuna wa ya rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasulina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, sahabat saya, Subag Puskesmas Ciater, Ibu Widan Dewi, sarjana kebidanan SK. Ibu Bapak yang saya hormati, hadirin para guru dan kepala sekolah di 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan, bersosialisasikan tentang stimulasi, deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak. Berharap peserta dapat mensosialisasikan kegiatan ataupun ilmu terapan yang sudah diterima. Guru ataupun kepala sekolah mampu untuk memahami tentang bagaimana cara menstimulus, mendeteksi dan juga intervensi terhadap dini perkembangan anak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Materi saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Deden, yang hormati tim penyelenggara panitia acara ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu guru TK, PAUD dan Ibu Kepala Sekolah sekota Tangerang Selatan. Materinya tentang stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Di sini SDDTK itu tidak terpisah dari tumbuh dan berkembang. Kita pantau otomatis adalah pertumbuhan dan perkembangannya.
berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, itu adalah pertumbuhan yang kita pantau terhadap anak. Kemudian yang kedua adalah perkembangan. Apakah dia berfungsi sesuai umurnya? Kalau untuk tumbuh kembang, ibarat pohonan mah butuh pupuk gitu ya Bu ya. Dikasih pupuk, dikasih air. Nah, kalau ini dikasih makanan, imunisasi dan lain-lain. Kalau ASI intinya rasa aman dan nyaman. Kemudian kalau ASA intinya nanti yang akan kita bicarakan. Motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, sosial dan kemandirian. Next. Ada 5 ya Bu ya. Jangan sampai terlewatkan baterai kasih sayang ke anak-anak TK kita, ke keluarga kita, terutama anak, suami. Intinya di sini ada 5, yaitu sentuhan fisik. Butuh kelima ini harus dicas setiap hari. Begitupun anak kita, dicasnya jangan 24 jam. Dalam satu hari, misalkan kalau sentuhan fisik, ya masa iya dipeluk dulu. Jadi dalam sehari paling enggak 1 kali lah anak dipeluk. Minimal 1 kali. Kemudian yang selanjutnya Bu, kata-kata pendukung. Anak itu perlu ya Bu dipuji, kamu pintar, kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng. Kemudian yang selanjutnya adalah hadiah. Hadiah bukan berarti harus yang mahal, seperti agar-agar gitu ya Bu ya. Adek, ini hadiah loh buat kamu, mama udah bikinin. Senang Bu dia. Dan biasanya anak-anak yang kalau dia tipe senang yang hadiah, dia biasanya suka memberikan sesuatu ke orang lain gitu, entah itu sebuah gambaran, entah itu gelang kecil ngasih ke kakaknya. Berarti itu anak adalah tipe yang dominannya hadiah. Tapi untuk anak 0 sampai 5 tahun, semua ini harus perlu semua ya Bu setiap hari. Tapi setelah dia 5 tahun, nanti ada yang dominan di antara kelima ini. Apa sih Bu efeknya bila 5 ini tidak terpenuhi? Itu, tapi ini anaknya kalau misalkan dia waktu berkualitasnya kurang, biasanya dia kayak gitu, sering ngambek, tantrum, gak jelas. Nah, kalau yang hadiah tidak terpenuhi, yang satu Bu Abron dari Pak Desa, ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mungkin diizinkan untuk menjawab, nanti pengaruhnya itu tidak sekaligus, tapi per item. Misalnya, jika anak hadiah casnya itu kurang, maka dia tidak mau berbagi. Sentuhan fisik kurang, maka dia akan suka memukul. Dan itu setiap 5 ini akan punya efek yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Abron ya. Ya betul Bu, tepuk tangan Bu. Jadi lihat anaknya TK-nya nih, yang satu kok usil ya, mulutnya sering ngatain teman-temannya, berarti dia kurang pujian Bu. Suka nyubit, suka mukul, berarti kurang sentuhan fisik. Seperti itu. Kemudian apalagi hadiah, pelit Bu, jadi anaknya Bu nggak mau berbagi. Betul. Oke semua nanti cerdas secara IQ dan cerdas secara emosional. Iya Bu, kita tujuannya kenapa sih kita harus melakukan SD di TK? Tahu lebih dini itu anak ada penyimpangan pertumbuhan atau tidak. Yang kedua adalah kita tahu lebih awal, lebih dini itu anak ada penyimpangan perkembangan atau tidak. Kita bisa mendeteksi anak harus diapain gitu, biar jangan sampai berlarut-larut. Kemudian yang ketiga, penyimpangan mental emosional.
Ini Bu, SDDTK itu bisa dilakukan mulai dari lahir. Kalau 0 sampai 2 tahun dia setiap 3 bulan. Tapi kalau mudah mulai 2 tahun setiap 6 bulan. Berarti kalau ibu-ibu guru TK sasarannya anak di atas 2 tahun, berarti kita lakukannya setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau yang versi sederhana Bu, itu kita pakai buku KIA. Versi sangat sederhana dan itu bisa dilakukan oleh orang tua sendiri di rumah. Untuk guru TK sih saya berharap pakai yang sebelah sini Bu, sebelah kanan. Jadi lebih mengena untuk tumbuh kembangnya. Kalau kita menggunakan buku SDDTK Bu, yang pertama tadi buku KIA ya Bu, versi sederhana, orang tua juga bisa. Nah yang kedua adalah buku SDDTK. Nanti menggunakan format yang ibu-ibu pegang seperti itu. Kemudian dia juga nanti ada KPSP, Kuesioner Prasklinik Perkembangan. Jadi nanti KPSP itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke si anak. Nanti ibu-ibu yang mengetes. Kita pegang ya Bu ya. Yang pertama di situ adalah identitas anak. Sudah biasa itu ya Bu, nama, jenis kelamin, nama ayah, tanggal periksa. Tanggal periksa itu juga penting Bu, nanti buat menentukan umur anak. Jadi langkah pertama kita harus tahu umur anak itu berapa. Oke, kita rumusnya dulu ya Bu ya. Kalau usia anak itu tanggal saat pemeriksaan dikurangin tanggal lahir. Harinya 15 hari, berarti dibulatkannya 0. Berarti misalkan 6 bulan 15 hari, berarti dia hanya umurnya berarti 6 bulan. Tapi mulai 16 hari atau lebih, berarti kita bulatkan. Berarti 6 bulan 16 hari berarti menjadi 7 bulan. Irma, dia lahirnya tanggal 25 Juli, bukan 2021 ya Bu, soalnya nanti penjumlahan pengurangannya di bawah itu 2020. Nah kemudian tanggal 30 diperiksanya itu tanggal 30 Desember 2024. Berarti 30 Desember 2024 dikurangin 25 Juli 2020. Berarti kan kita ngitung tahunnya dulu ya Bu. 2024 dikurangi 20 4 tahun. 12 dikurangi 7 5. 30 dikurangi 25 5. Umur saat ini berarti dia 4 tahun 5 bulan 5 hari. Sama dengan 4 tahun itu kan 48 bulan ya Bu ya. Ditambah lagi 5 bulan, ditambah lagi 5 hari. 48 ditambah 5, 53 bulan, 5 hari. Kita genapkan tadi sistem yang tadi. Ya, berarti dia menjadi tetap karena di bawah 15 atau sama 15 gitu ya Bu ya. Jadi anak tersebut umurnya 53 bulan. Nah, bagaimana yang contoh selanjutnya Nek? Justru dia lahirnya itu 25 Desember 2020. Periksanya 30 Juli. 2024 2020 itu kan 4 tahun ya Bu ya. Tapi ketika di sampingnya itu bulan 7 dikurangi 12 kan nggak bisa ya Bu ya. Jadi kita pinjam 1 tahun ke samping. 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi 12 bulan ditambah 7 sama dengan 19. 19 dikurangi 12 sama dengan 7. SDDTK ini juga adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Next. Nah, tapi pastikan bando nggak ada ya kalau pakai bando. Gelang yang berat, sepatu
saya bilang anak TK, anak bayi, balita 100 gram itu sangat berarti. Nanti bisa mempengaruhi hasil. Harusnya dia gizi kurang karena pakai sepatu, pakai ini, jadinya masuknya gizi bayi, jadinya lewat pemantauan. Kalau dia udah tahu kurang kan pasti ibu-ibu lebih aware, dipantau dan lapor kepada puskesmas. Tinggi badan ibu. Nah, kalau mengukur tinggi badan, pastikan sepatu juga tidak boleh. Dia harus benar-benar tidak pakai alas, kunciran, bando yang membuat dia tinggi harus dilepas. Kemudian pastikan belakang kepala, punggung, bokong, betis dan tumit nempel, ya Bu. Jangan anaknya 120, bulan depan 118, kok jadi pendek? Ini tolong perhatikan teknik-teknik mengukur tinggi badannya. Jangan sampai lapor ke ibunya bulan Juni 120, bulan depannya bukannya manjang malah mendek itu anak. Ya Bu ya, canda ya Bu. Ya Bu, tolong ya Bu ya, diperhatikan teknik-tekniknya. Next. Nah, ini pengukur bisa buat mengukur lingkar kepala, bisa mengukur lingkar lengan. Kalau lingkar kepala pastikan di sini Bu, tidak di atas alis, terus di atas telinga, terus di bagian nonjol. Next. Itu ya Bu, enaknya sih praktek Bu. DTK yang sebenarnya itu kita bisa 3 hari Bu. Pertama teori, kedua praktek secara soal-soal, selanjutnya praktek tuh ke anak. Jadi intinya SDDTK untuk apa Bu? Mendeteksi ya Bu ya, dari awal bila ada masalah. SDDTK mewujudkan anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, tangguh, dan berakhlak mulia. Terima kasih Ibu-ibu, alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab, dan pertama kita akan membuka 3 orang penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Abdul dari KB Sahara, Bu Dewi. Pertanyaan pertama adalah tentang kita 5 hal yang harus kita cas untuk anak, keluarga ataupun peserta didik yang pada akhirnya tadi sempat Bu Dewi jelaskan akan mengalami penyimpangan emosi jika hal tersebut tidak tercapai. Pertanyaan saya adalah ketika anak kita atau peserta didik kita mengalami penyimpangan emosi seperti itu yang sampai ke LGBT dan lain-lain, apakah bisa disembuhkan dengan cas yang 5 tadi, atau memang harus ke psikolog, atau pelan-pelan bisa tetap diobati tanpa pengobatan ke psikolog? Yang kedua adalah tadi buku KIA itu sempat dijelaskan khusus untuk guru pengajar, itu ada buku sempat saya foto tadi di sebelah kanan yang warna biru. Apakah kami peserta ini dapat filenya supaya kami bisa manfaatkan untuk sekolah kami? Pemeriksaan SDI DTK yang dicontohkan seperti meloncat kertas tadi Bu. Tadi Ibu sempat sampaikan tidak langsung kita vonis atau just dia mengalami gangguan, tapi perlu diulang. Nah, pertanyaan adalah remedial atau pengulangan ini berapa kali Bu? Sampai kita bisa mengatakan, oh ya ini butuh rujukan ke puskesmas. Itu beberapa pertanyaan saya. Terima kasih atas nanti jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Semangat Ibu. Semangat dong untuk Indonesia sehat, cerdas, berakhlak mulia ya. Baik,
Tapi yang besar itu yang tadi sampai akhirnya dewasa menjadi LGBT, homo, memang biasanya secara di tes itu dia sudah bertahun-tahun kosong Bu baterai kasih sayangnya. Pastinya perlu dicas, perlu Bu, tapi lama sekali, harus terus-terusan, dan pasti perlu juga bantuan psikolog kalau seperti itu. Jadi double, bukan hanya psikolog saja, tapi di lingkungan keluarganya bila 5 baterai kasih sayang tersebut tidak terpenuhi terus, ke psikolog terus, 5 baterainya enggak bisa itu semua anak. Dan pastinya kalau udah pengalaman seperti itu Bu, Rama dan keluarganya yang harus akhirnya sabar dan mengerti kondisi itu anak. Penyimpangan yang tadi saya ceritakan yang kurang bacas baterai kasih sayang ya Bu ya. Untuk bukunya yang terbaru seperti ini Bu. Untuk PDF mungkin nanti downloadannya saya kasih Bu Sisi. Terus untuk yang lompat, karena ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap anak, memang tidak langsung kita judge itu anak bermasalah. Si anak akhirnya mau dilatih untuk melompati kertas. Setelah 1 bulan ibu pertemukan lagi itu anak, mungkin lebih baik dengan si orang tuanya. Kita tes lagi ulang. Akhirnya pas kita tes, oh alhamdulillah itu anak bisa. Ternyata hanya kurang dirangsang, kurang distimulus. Paling udah 3 kali boleh harus dikonsulin, takutnya ada organ yang membuat masalah sehingga anak tersebut terganggu motorik kasarnya.